Halo, selamat sore Pak dosen. Selamat sore juga teman-teman mahasiswa kampus Universitas Unipar. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit materi berkaitan dengan sistem transportasi. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dan bersama empat teman saya. Nama saya Alfianus Pilatus, biasa disapa Al, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Gorisbel. Dan saya Agustinus Nongrobi. Dan saya Wilfridus Lukas. Dan saya Marden Serada. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas soal sistem transportasi dan kami mengambil 5 substansi penting. Yang pertama, analisis kapasitas jalan. Analisis kapasitas jalan adalah proses untuk menentukan kapasitas maksimum suatu jalan dalam melayani lalu lintas kendaraan secara efisien tanpa menimbulkan kemacetan. Ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi fisik jalan, jumlah kendaraan, dan perilaku pengguna jalan. Adapun beberapa elemen yang mempengaruhi kapasitas jalan, antara lain yaitu yang pertama, geometri jalan. Dalam geometri jalan ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu jumlah lajur. Semakin banyak lajur, semakin besar kapasitas jalan untuk menampung kendaraan. Sebuah jalan 2 lajur satu arah tentu memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan jalur 3 atau 4 lajur. Yang kedua, lebar lajur. Standar lebar lajur adalah sekitar 3,5 meter. Lebar yang lebih kecil dapat menurunkan kenyamanan dan kecepatan kendaraan, sementara lebar yang terlalu besar dapat memicu penggunaan yang efisien. Kemudian kemiringan jalan. Jalan dengan kemiringan tajam atau gradien tinggi menyebabkan kendaraan bergerak lebih lambat, khususnya kendaraan berat, sehingga mengurangi kapasitas jalan. Kemudian radius tikungan. Tikungan tajam memaksa kendaraan memperlambat laju, sehingga berdampak pada kapasitas. Radius yang lebih besar memungkinkan kendaraan melaju dengan lebih lancar. Dan yang terakhir, itu kondisi permukaan jalan. Jalan yang berlubang dan bergelombang mengurangi kapasitas kendaraan, karena harus mengurangi kecepatan. Yang berikut, volume dan komposisi lalu lintas. Volume lalu lintas, jumlah kendaraan per jam yang melewati suatu jalan, menjadi salah satu indikator utama dalam analisis kapasitas. Volume ini mencakup kendaraan pribadi, angkutan umum, sepeda motor, dan kendaraan berat. Komposisi lalu lintas, proporsi kendaraan berat seperti truk atau bus mempengaruhi kapasitas lebih besar dibandingkan kendaraan ringan. Misalnya, 1 truk dapat setara dengan 2-3 kendaraan ringan dalam perhitungan kapasitas. Yang ketiga, kondisi operasional. Kemacetan rata-rata itu juga menyebabkan kondisi operasional. Kecepatan kendaraan di jalan dipengaruhi oleh kondisi jalan dan perilaku pengemudi. Jalan dengan kecepatan rata-rata tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang berikut, kepadatan kendaraan. Ini termasuk dalam kondisi operasional. Semakin padat lalu lintas, semakin rendah kapasitas efektif jalan karena kendaraan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bergerak. Yang keempat, hambatan samping. Aktivitas di sisi jalan, pedagang kaki lima, parkir liar, dan atau kendaraan yang berhenti di bahu jalan mengurangi lebar efektif jalan dan mengurangi kapasitasnya. Berikut, akses properti. Jalan yang banyak memiliki akses keluar masuk seperti area perumahan atau pusat perbelanjaan cenderung mengalami penurunan kapasitas karena sering terjadi perlambatan kendaraan. Yang kelima, faktor lingkungan. Kondisi cuaca. Hujan, kabut, atau angin kencang mempengaruhi visibilitas dan kemampuan kendaraan untuk bergerak dengan aman, sehingga mengurangi kapasitas jalan. Berikut, waktu operasional. Jalan cenderung lebih padat pada jam sibuk pagi dan sore dibandingkan waktu lain. Yang berikut, berkaitan dengan maksud, tujuan, dan fungsi analisis kapasitas jalan. Apa sih tujuan dan fungsi dari kita menganalisis kapasitas jalan? Yang pertama, maksud. Analisis kapasitas jalan dimaksudkan untuk memahami seberapa besar jalan yang dapat menampung lalu lintas kendaraan dan untuk mengidentifikasi area atau kondisi yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Yang kedua, tujuan. Tujuan yang pertama, meningkatkan efisiensi jalan, menyusun perencanaan atau memastikan jalan dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan jalan, menentukan apakah jalan perlu diperlebar, diperbaiki, atau dibangun jalan baru. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang,
menyediakan data dasar untuk perencanaan transportasi di masa depan. Yang ketiga, fungsi dari menganalisis kapasitas jalan, yaitu yang pertama, memberikan gambaran teknis tentang kemampuan jalan dalam melayani lalu lintas. Yang kedua, membantu menyusun kebijakan transportasi seperti rekayasa lalu lintas atau pembangunan infrastruktur baru. Dan yang ketiga, sebagai dasar evaluasi kinerja jalan untuk menentukan tingkat pelayanan atau level of service. Mungkin Yang berikut, model gravitasi dalam sistem transportasi. Model gravitasi adalah pendekatan matematis yang digunakan dalam perencanaan transportasi untuk memperkirakan jumlah perjalanan antara dua wilayah. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa interaksi antara dua wilayah bergantung pada yang pertama, yaitu daya tarik wilayah. Wilayah yang memiliki populasi besar, pekerjaan fasilitas umum, atau pusat aktivitas yang tinggi akan memiliki lebih banyak perjalanan masuk atau keluar. Yang kedua, hambatan perjalanan, yaitu jarak, waktu tempuh, atau biaya transportasi antara dua wilayah akan mempengaruhi intensitas interaksi. Hambatan yang lebih besar mengurangi jumlah perjalanan. Model ini mengasumsikan bahwa wilayah dengan ukuran besar atau populasi atau kegiatan ekonomi cenderung menarik lebih banyak perjalanan. Hambatan perjalanan seperti jarak atau biaya memiliki efek negatif terhadap volume perjalanan. Dasar-dasar teoritis model gravitasi. Model gravitasi mengacu pada hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda berbanding lurus dengan masa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Rumusnya bisa dilihat dari gambar berikut. Yang berikut, elemen yang dipertimbangkan dalam model gravitasi. Yang pertama yaitu daya tarik wilayah. Di dalam daya tarik wilayah yaitu ada yang pertama jumlah penduduk, pusat ekonomi, dan fasilitas sosial. Yang kedua, hambatan perjalanan. Di dalam hambatan perjalanan ada jarak, yaitu waktu tempuh, dan biaya. Yang ketiga, interaksi antara wilayah. Wilayah yang saling terhubung secara sosial, ekonomi, atau budaya cenderung memiliki interaksi perjalanan yang tinggi. Misalnya, wilayah pemukiman biasanya memiliki hubungan erat dengan wilayah kerja atau pusat perbelanjaan. Yang ketiga, model gravitasi digunakan untuk memperkirakan wilayah apa. Model gravitasi terutama digunakan untuk memperkirakan perjalanan antara satu, kawasan pertokoan dan suburban. Yang kedua, wilayah industri dan perumahan. Yang ketiga, wilayah antar kota. Yang keempat, zona ekonomi atau perdagangan. Yang kelima, wilayah wisata. Yang keempat, materi yang keempat itu bagaimana model gravitasi itu digunakan. Model gravitasi diterapkan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Model gravitasi membutuhkan data yang mencakup satu, karakteristik wilayah. Yang kedua, data perjalanan. Yang ketiga, hambatan perjalanan. Berikut penerapan model gravitasi atau studi kasus kota besar. Pendahuluan, kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bangkok menghadapi tantangan transportasi yang kompleks seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan tingginya mobilitas harian. Model gravitasi menjadi alat penting dalam menganalisis pola perjalanan di kota-kota ini karena pertama, fungsinya yaitu memperkirakan volume perjalanan antar wilayah berdasarkan daya tarik dan hambatan perjalanan. Tujuannya yaitu mengoptimalkan jaringan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah penerapan model gravitasi. Yang pertama, pengumpulan data dasar yaitu data dari populasi asal, daya tarik tujuan, dan hambatan perjalanan. Simulasi pola perjalanan yaitu model gravitasi menghasilkan matriks perjalanan antar wilayah atau origin destination matrix. Matriks ini membantu memahami hubungan kuat antara wilayah asal dan tujuan tertentu. Contoh hasil simulasi yaitu dari Bekasi ke Sudirman, volume perjalanan tinggi karena banyak pekerja komuter. Depok ke kampus UI, volume perjalanan tinggi karena daya tarik kampus. Yang berikut, optimalisasi rute transportasi. Rute transportasi umum seperti bus, MRT, dan kereta dioptimalkan untuk melayani jalur-jalur dengan volume perjalanan tinggi. Penambahan feeder yaitu atau angkutan pengumpan untuk menghubungkan pemukiman dengan stasiun transportasi utama. Contoh solusi rute Transjakarta Koridor 13, Ciledug Tendian.
dibangun untuk mengakomodasi pekerja dari pemukiman di Ciledug ke kawasan bisnis Jakarta. Yang terakhir, penerapan di kota besar, studi kasus di Jakarta. Pertama, identifikasi pola perjalanan. Asal, wilayah suburban seperti Bekasi, Tangerang, Depok. Tujuan, kawasan pusat bisnis, yaitu Sudirman, Tamrin. Dan pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang, Mall Kelapa Gading. Hambatan perjalanan yaitu kemacetan lalu lintas menyebabkan waktu perjalanan tinggi. Kedua, moda transportasi seperti ojek online mahal untuk perjalanan jarak jauh. Dan yang kedua, analisis model gravitasi. Volume perjalanan tinggi terjadi pada rute-rute berikut: Bekasi ke Sudirman, Tangerang ke Bandara Soekarno-Hatta. Hambatan perjalanan diturunkan dengan membangun infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta bandara, dan MRT. Yang ketiga, hasil implementasi MRT Jakarta, yaitu jalur MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI didesain berdasarkan data asal dan tujuan perjalanan. Penumpang dari Lebak Bulus dan Fatmawati dapat dengan mudah mengakses pusat kota tanpa menggunakan mobil pribadi. Itu bus Transjakarta. Rute-rute koridor utama diperpanjang ke wilayah suburban untuk menjangkau lebih banyak penumpang. 3 penerapan model gravitasi di kota Maumere. Yang pertama, latar belakang kota Maumere. Maumere adalah ibu kota Kabupaten Sika di NTT. Kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di wilayah Flores dengan populasi sekitar 87.000 jiwa. Data 2021 dan berkembangnya pariwisata Maumere membutuhkan perencanaan transportasi yang lebih baik untuk mendukung mobilitas warga lokal dan wisatawan. 2. Tahapan penerapan model gravitasi di Maumere. Pengumpulan data. Asal perjalanan pemukiman besar di pinggiran kota seperti Nita, Waigete, dan Magepanda. Tujuan perjalanan: pusat kota Maumere sebagai lokasi kota pemerintahan, pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Destinasi wisata seperti pantai kota Teluk Maumere dan gereja Tua Sika. Hambatan perjalanan: kondisi jalan, jarak tempuh dalam waktu perjalanan dan biaya transportasi lokal seperti angkot atau ojek. Hitungan model gravitasi menggunakan data jumlah penduduk di setiap wilayah asal dan jumlah aktivitas sekolah, pasar, atau pusat wisata di tujuan. Hambatan perjalanan dihitung menggunakan jarak dan waktu perjalanan. Hasil analisis: volume perjalanan tinggi diperkirakan dari Nita, pusat kota Maumere, karena banyak penduduk bekerja atau bersekolah di pusat kota. Waigete, destinasi wisata pantai kota, rute wisata utama yang menarik pengunjung. Khusus untuk rute transportasi umum, rute 1, jalur angkot baru dari Nita ke pusat kota dengan frekuensi tinggi pada jam sibuk pagi dan sore. 2. Penambahan sutle bus dari pusat kota ke pantai kota untuk mendukung wisatawan. Rute 3, optimalisasi anggota dari Magepanda ke pusat kota untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke fasilitas publik. Manfaat penerapan model gravitasi di Maumere: efisiensi transportasi umum dan dapat lebih terarah ke rute dengan permintaan perjalanan tinggi. Dukungan wisata: peningkatan akses ke lokasi wisata memperkuat sektor pariwisata Maumere. Pengurangan biaya transportasi: dengan mengoptimalkan jalur, masyarakat dapat mengurangi tergantungan pada kendaraan pribadi atau ojek. 3. Tantangan dan rekomendasi di Maumere. Tantangan data perjalanan: sulit untuk mendapatkan data volume perjalanan di kota kecil seperti Maumere. Kondisi infrastruktur: beberapa rute memiliki jalan yang kurang baik, terutama menuju desa-desa pinggiran. Moda transportasi terbatas: angkot dan ojek adalah modal untuk, sehingga implementasi modal gravitasi perlu menyesuaikan modal ini. Rekomendasi: survei perjalanan: pemerintah daerah dapat melakukan survei perjalanan hari untuk mengumpulkan data asal dan tujuan. Perbaikan infrastruktur: memastikan rute utama dalam kondisi baik untuk mendukung optimalisasi transportasi umum. Digitalisasi data transportasi: penggunaan teknologi seperti aplikasi transportasi untuk
memantau pola perjalanan secara tim. Yang keempat, simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro adalah pendekatan berbasis komputer untuk menganalisis dan memprediksi perilaku lalu lintas pada skala yang lebih kecil atau lokal. Fokusnya adalah mempelajari interaksi antara kendaraan, pejalan kaki, dan elemen jalan seperti lampu lalu lintas, marka jalan, dan rambu. Yang pertama, transportasi mikro. Pada analisa pergerakan kendaraan dan pengguna jalan dan ruangan terbatas, seperti persimpangan, jalan kota, atau area parkiran. Transportasi mikro berbeda dari analisa mikro yang mempelajari lalu lintas dalam cakupan yang lebih luas, seperti jaringan jalan antar kota. Penggunaan. Yang pertama, mengoptimalkan desain simpang bersinyal. Yang kedua, merancang jalur kendaraan untuk pusat berbelanja. Yang ketiga, studi dampak jalan baru terhadap lalu lintas lokal. Yang kedua, fungsi simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro. Yang pertama, menganalisa performa jalan dan simpang. Yang kedua, mengidentifikasi kemacetan, waktu tunda, dan kapasitas jalan pada area tertentu. Yang ketiga, misalnya, menganalisa kapasitas simpang di depan sekolah pada jam sibuk. Yang keempat, merancang infrastruktur transportasi lokal. Yang kelima, membantu perencanaan fasilitas seperti jalur sepeda, terminal bus, atau tempat parkir. Yang berikut contoh kasus samping bersinyalnya di depan sekolah. Yang pertama, lokasi dan kondisi awal. Bersinyalnya di depan sekolah besar terletak di area perkotaan dengan lalu lintas padat. Yang kedua, ruas jalan tersebut sering dilalui oleh kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan roda 2, dan pejalan kaki, terutama pada jam masuk sekolah dan keluar sekolah. Yang ketiga, tidak ada fasilitas drop off atau pick up yang memindai untuk menurunkan atau menjemput siswa. Yang kedua, masalah yang terjadi. Yang pertama, kemacetan parah. Pada jam sibuk, pagi dan siang, kendaraan menumpuk di depan sekolah karena banyak orang tua yang berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan atau menjemput anak-anak mereka. Yang kedua, konflik lalu lintas. Kendaraan yang berhenti sembarangan menghalangi lajur lalu lintas, perlambatan pergerakan kendaraan lain. Yang ketiga, pejalan kaki. Siswa dan orang tua sering menyeberang tanpa menggunakan zebra cross atau lampu pejalan kaki, meningkatkan risiko kecelakaan. Yang ketiga, ketidakefisienan lampu lalu lintas. Durasi lampu hijau dan merah tidak sesuai dengan volume kendaraan, menyebabkan antrian panjang meskipun. Yang ketiga, dampak. Waktu perjalanan meningkat secara signifikan bagi pengendara yang melewati samping tersebut. Yang pertama, risiko kecelakaan kendaraan dan pejalan kaki meningkat terutama bagi siswa. Yang kedua, polusi udara dan suara meningkat karena kendaraan sering berhenti dan berjalan perlahan. Tujuan simulasi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah spesifik. Analisis faktor utama yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan di lokasi tersebut. Yang kedua, mengembangkan solusi berbasis data. Simulasikan skenario perbaikan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan memperbaiki efisiensi arus lalu lintas. Berikut langkah-langkah simulasi. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu volume lalu lintas, mengukur jumlah kendaraan yang melintas di simpang tersebut pada jam sibuk pagi dan siang. Yang berikut, menerapkan jumlah kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan roda 2, dan pejalan kaki. Yang berikut, durasi lampu lalu lintas. Yang pertama, melihat apakah durasi lampu lalu lintas sesuai dengan volume kendaraan. Yang kedua, perilaku pengguna jalan. Yang ketiga, mengamati kebiasaan orang tua yang berhenti sembarangan untuk menurunkan atau menjemput siswa. Oke teman-teman, mungkin sekian saja pembahasan kami terkait dengan sistem transportasi dan dimasuk tema tadi. Kami mohon maaf apabila dari penjelasan awal hingga akhir mungkin kami menggunakan